pada bulan awal tahun Hijriah 1446 Hijriah, yaitu bulan yang merupakan tahun baru Islam adalah tahun baru Hijriah yang kita peringati pada hari ini. Rasulillah hududi wa iyyakum ahadi baitallah zurin Nabi Ladies and gentlemen, first of all, I would like to thank Allah Subhanahu wa Ta'ala who has given us blessing and mercies so we can attend today in good condition. Not forgetting the salawat and critics we brought out the Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam who has brought out of the dark age to the earth bright like today, namely Islam. May we all get inspiration on the end. Alhamdulillah. And AC, time is yours. Selanjutnya, marilah kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah yang akan dilantunkan dengan penuh kekhusyukan oleh saudari Nazwa dan Aisyah kepada saudari waktu dan tempat dipersilakan. Ulaika asallahu an ya'fuwa anhum wa kana Allahu 'afuwan ghafura. Jaga gerakannya, jaga suaranya, jangan sampai bersuara. Mari kita ikuti kegiatan kita hari ini dengan hikmat. Ustadz Marsidi Agus, SPDI, juga Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, dan Bapak Ibu Guru yang sudah bersama kita. Dan yang tak kalah penting ini adalah anak-anak ibu ya. Ibu bangga sekali kita semua pada pagi ini berkumpul di sini dalam rangka memperingati hari tahun baru Islam 1 Muharram. 35 Palembang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berprestasi, wawasan lingkungan dan teknologi. Nah, jadi sejalan dengan tema kita hari ini. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbang tinggi si burung elang, lebih tinggi si burung gelang. Anak-anak yang tadi tidak jawab salam, Ustadz doa ke sepatunya hilang. Wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك. Saya di SMP 35 ini kali ketiga Bu Kepala Sekolah. Bapak Ibu guru, staf pegawai, staf TU SMP Negeri 35 Palembang, anak-anak sekalian yang tidak bisa diam yang kami sayangi. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala
karena berkat limpahan rahmat, karunia hidayah dan inayahnya, sehingga pada saat yang berbahagia ini dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita semua dapat hadir bermuajah dalam rangka memperingati sebuah peristiwa yang sangat bersejarah di dalam Islam, yaitu peristiwa Hijriyah. Pada hari ini kita masih berada pada bulan awal tahun Hijriah 1446 Hijriah, yaitu bulan Muharram. Selanjutnya salawat dan salam marilah senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita pemberi salam yang benar, Habibullah, kekasih Allah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan pada saatnya nanti kita semua di yaumil qiyamah akan mendapatkan syafaat dari beliau dan akan digolongkan sebagai umat beliau. Amin. Amin. Yang belakang, amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, anak-anak sekalian kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala, karena berkat limpahan rahmat, karunia hidayah dan inayahnya, sehingga pada saat yang berbahagia ini dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita semua dapat hadir bermuajah dalam rangka memperingati sebuah peristiwa yang sangat bersejarah di dalam Islam, yaitu peristiwa Hijriyah. Pada hari ini kita masih berada pada bulan awal tahun Hijriah 1446 Hijriah, yaitu bulan Muharram. Selanjutnya salawat dan salam marilah senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita pemberi salam yang benar, Habibullah, kekasih Allah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan pada saatnya nanti kita semua di yaumil qiyamah akan mendapatkan syafaat dari beliau dan akan digolongkan sebagai umat beliau. Amin. Amin. Kenapa Ustaz? Kalau tahun baru Masehi biasanya kita ini nak luar biasa. Kenapa luar biasa? Mulai dari seminggu sebelum tahun baru kita lah siap-siap. Untuk apa? Menghadapi pergantian tahun baru Hijriah. Mulai sepatu baru, baju baru, celana baru, sendal baru. Kenapa? Karena pada tahun baru kita punya rencana nak jalan-jalan ke Ampera, ke BKB. Apa gawenya Ustaz ke sana? Menunggu jam 12 malam pergantian tahun baru. Benar? Ustaz, aku tak pernah mah itu Ustaz. Aku biasanya tahun baru ini para rumah apa dia gawe? Bakar-bakaran. Yang bakar-bakaran ini tergantung dengan isi kantong. Nah. Kalau dia agak lapang, yang dibakar ini ayam. Kalau ditengok wah itu bakar ayam, berarti wah ini agak lapang. Ada lagi kalau ida ayam yang lebih buntu, itu biasanya bakar jagung. Ini bakar jagung. Ada yang melok-melok weh, ngapa buntu dia Ustaz? Yang penting dia tahun baru ini ada api depan rumahnya, dijengok tetangga, bakar-bakar juga bapak itu. Yang lucunya lagi, mereka ini suka beli petasan. Ngapa tahun baru Masehi beli petasan? Tahun baru beli petasan tak? Tidak. Luar biasa kalau tidak nak. Ada yang beli petasan Pak. Beli petasan ini juga tergantung usianya. Ada anak yang 5 tahun petasannya kecil. Yang 5 tahun kalau dibanting dia berbunyi. Apa? Uji kamu tak pernah tadi. Itu anak 5 tahun. Kalau anak-anak SD yang kecil nian, yang dilempar ini, kalau jiwang dosun Ustaz percon capi. Ngapo takut suaranya? Pecah pakam, pecah hebat. Nah, percon itu yang kalian nikmati apanya? Suaranya. Kenapa nak nutup kuping lolo? Kalian menikmati suara. Man hebat parah keningan dengan kuping.
Ini gawe tahun baru. Bukan itu saja, ada Pak yang lebih besar lagi perconnya mak ini lah perconnya. Siapa yang nabungnya? Baknya. Baknya di sana, baknya sini, maknya sini, anaknya. Baknya dengan bangga. Semakin besar suara, semakin besar kembang apinya, semakin minta katakan hebat. Benar? 150 sikok petasan itu nak. Kalau dibelikan kerupuk berapa kantong coba? Ini gawenya nak. Ini tahun baru Masehi. Ini yang dilakukan. Yang adanya lagi wong-wong dusun keluarga lu. Wong dusun dari Sekayu, ada wong Sekayu sini. Tapi wong Palembang kalau ibu ya. Wong Sekayu nak, ya Allah, dari Sekayu datang ke Palembang. Di kilometer 12 ngingok uang ngedut rokok cerutu. Tahu rokok cerutu? Ngedut rokok cerutu. Dia ngomong, "Pak kami artinya Palembang ika ngape yang percon dalam mulut." Dia ngomong, "Lah yang tak kade kau datang dari Sekayu itu dengan slogan mati den masal top. Tak baca narok percon dalam mulut." Jadi mak mana beli tu boyong, belilah dia nak turun dari mobil, belilah percon yang besar main itu masuknya dalam mulut, pegangnya digoreng oleh kawannya, marak-marak percon tak dibeledak, duar meledak, berhenti terkejut kalau wong sekelilingnya ngomong dengan dia, ngakak gile, ngape gile, percon, niup percon dalam mulut, ngape yung? Kami terkejut. Apa dia ngomong? Yang ngalemak terkejut. Bibo ku ikak meletup. Napa nak? Oleh tahun baru Masehi itu yang kita lakukan. Padahal mohon maaf anak-anak sekalian yang berbahagia, tahun baru Masehi bukan tahun orang Islam. Tahun baru Masehi bukan tahun orang Islam. Yang merupakan tahun baru orang Islam itu adalah tahun baru Hijriah yang hari ini kita peringati sebagai tahun baru Muharram. Paham? Ada lagi yang bergembira ria Pak Bu, tahun baru Cina. Tahu tahun baru Cina? Kalau tahun baru Cina di apa namanya? Oh, Pulau Kemarau namanya. Pernah ke sana Bu ya? Kalau tahun baru Cina di Pulau Kemarau itu ada yang namanya Goncipat. Larami pulau Bu. Tapi itu bukan tahun baru Islam. Yang merupakan tahun baru Islam adalah tahun baru Hijriah yang kita peringati pada hari ini. Anak-anak sekalian yang berbahagia, lalu benar kata Ibu Kepala Sekolah tadi, apa yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi tahun baru Hijriah? Yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi tahun baru Hijriah adalah mari kita berhijrah. Lihat nih, tema kita pada hari ini, mewujudkan generasi Islami yang unggul, berlandaskan iman dan ilmu. Belagak nih yang foto Ustaz itu. Kurasa kamu tadi bingung nggak ya? Pas Ustaz masuk bingung nggak? Ngapa pecahnya foto itu beda dengan aslinya? Itu editan Pak Muhadir foto itu. Sama dengan ibu-ibu di depan tadi Pak Muhadir ya. Padahal inilah dipasang berapa hari yang lalu pas aku datang nih ibu. Ada ibu-ibu di depan nak keluar dia. Aku datang, ujinya nah minta keluar ke motor kita di bapak ini dia. Ngomongkan aku. Dalam hatiku udah tidak tahu menaku ini ustadz ibu ini. Terpaksa aku ngeluar ke motor ibu ini. Dalam hatiku ya Allah, lah berkepia, pakai baju putih, pakai sal, masih pecah tukang parkir aku ini. Dalam hatiku keruan ke Pak Muhadir ibu tadi saya pun namanya. Belagak. Tapi itu tema kita nak pada hari ini, mewujudkan generasi Islami yang unggul berlandaskan iman, ilmu dan amal. Apa yang harus kita lakukan? Halo. Yang harus kita lakukan yang pertama adalah hijrah. Hijrah apa? Hijrah secara hablum minallah. Ini yang pertama. Artinya apa? Kita perbaiki keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ingin akhlaknya baik,
Kata Allah Subhanahu wa taala, aqimis shalah, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kerjakan salat karena salat dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Ingin akhlaknya baik, maka perbaiki salat kalian. Halo. Kalau orang yang sholat ini, mohon maaf nak, beda dengan orang yang tidak sholat. Apanya Ustadz yang beda? Semuanya beda. Cara berjalannya beda, cara melihatnya beda, cara berpakaiannya beda. Ini yang harus kita lakukan. Apalagi ini anak-anak ini, Ustadz yakin ini orang-orang yang rajin sholat. Ngapa Ustadz? Nih, benar? Ya, rajin sholat ya. Kejingu rapi bu, pakai jilbab galau jingu. Rapi pakai jilbab. Mudah-mudahan di rumah mak ini galau nak ya. Lucu-lucu, imut-imut. Ini luar biasa. Mengapa? Karena yang namanya menutup aurat itu adalah pencerminan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, banyak orang yang hebat, duitnya banyak, tapi dia berjalan ke mall gentayangan tak pakai menutup aurat. Ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena imannya tipis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nih, ini rapi-rapi, tengok. Bagus-bagus sama pecah ibu-ibu. Walaupun ada pergeseran bu, jilbab ini zaman kami masih dulu. Jilbab ini ada yang namanya Mister Jilbab dulu. Pernah pakai Mister Jilbab? Ada yang dari kayak plastik dipasang di sini. Rai bulat bertambah bulat, rai lonjong pecah-pecah bulat. Mister Jilbab rapi nih. Ma ini dah kata lagi bu yang berjilbab rapi itu. Baik kawari trennya diosek kah jilbab itu? Bak mana dia osek lah rapi dia dikeprok-keprok, prok. Itu modelnya. Tapi semuanya menutup aurat, luar biasa Pak Bu. Karena ngapa? Nak, punya orang tua? Punya bapak? Punya mak? Ketika kalian tidak menutup aurat, maka orang tua kalian tidak jadi, batal, orong kata malaikat Allah masuk ke dalam surga. Mengapa? Karena tanggung jawab orang tua adalah anak putri mereka. Makanya kalau kau tidak menutup aurat orang tuamu, orong masuk ke dalam surga. Kelak kita sedih zaman ini hari Pak. Kalau kita ke Palembang, tahu Palembang, mall tahu tak mall? Penggosun baju tahu tak mall? PS Mall, PTC Mall, apa lagi mall? Tim Mall, OPI, OPI Mall. Kenapa nak? Kalau berjalan ke mall tetaplah rapi seperti ini. Jangan melok-melok tren yang tak benar. Mengapa tidak menutup aurat? Yang pakaian pendek. Aku punya pengalaman dulu. Zaman kuliah naik bis kota, anak-anak ini tidak menutup aurat. Ini ditanya orang tuanya. Dia berpakaian pendek. Nak, jangan galak berpakaian pendek. Ini serius ini. Kenapa kamu tahu-tahu? Ustaz serius ini. Ada yang galak itu. Pakai baju, pakai celana pendek, pakai baju kecil. Kalau dia nunduk kejinguan sininya, kalau dia melenggak kejinguan sininya, orang masuk surga. Tidak kamu, dulu Ustaz dapat pengalaman dengan orang yang seperti ini Bu. Zaman kuliah dulu naik bus kota, ada perempuan cantik yang pakai baju yang namanya you can see, bahasa Inggris sih kan? You can see itu bahasa Inggris. You itu kamu, can itu dapat, see itu melihat. Nama bajunya kamu baca ngingo.
You can see, dia nunduk ke jengokan sininya, dia melenggak ke jengokan sininya. Aku naik bus kota dari kilometer 12, ada yang namanya ngetem. Bus kota itu ngetem nak, lah pergi, lah penuh baru berjalan. Aku duduk di tengah dengan kawan, berjalanlah bus kotanya karena sudah penuh. Tidak lama kemudian naik dua orang wanita yang cantik. Bodinya cantik ni, pakai baju yang cak tadi, you can see. Karena tempat duduknya penuh, alhasil dia berdiri di lorong bis kota itu. Bis kota itu berjalan, berhenti, berjalan, berhenti. Dia takut nyampak, akhirnya berpeganglah di besi pojok bis kota. Dia ada besi kan pojok bis kota, berpegang dia mak ini dari sini ke pojok ke jingokan galau, di bawahnya aku dengan kawan. No, jadi dia caidak be. Aku duduk di bawah, uji kawan sebelah tadi tak kawan ini. Dia ngomong tatat, mak mana ini tat apa jika yang mak mana menurut kau mak mana ya Allah tat. Uji dia ini namanya langit dimpo kepala. Jadi ujiku mak mana tak tahu Ustaz, dijingok berdosa, tak dijingok kakek sudah kepada gurunya. Siapa nama gurunya? Gurunya bernama Waki. Waki itu adalah guru tahfiznya Imam Syafi'i. Lalu hari pertama apa yang terjadi? Imam Syafi'i ngantuk. Ngantuk lah pecah budak ini nah. Mandi sekolah tu, maka tak ngantuk. Pembalap. Anak-anak sekalian yang berbahagia, Imam Syafi'i ini adalah orang yang cerdas. Pelajaran pertama adalah hafalan Al-Quran. Imam Syafi'i ngantuk, kata gurunya Waki, dipanggil Imam Syafi'i. Hei Syafi'i, sini. Apa? Kau ngantuk ya? Iya guru. Sekarang kata gurunya Imam Syafi'i, kalau kau ngantuk, kau ambil air wudhu. Setelah itu kita hafalan lagi. Ambil Imam Syafi'i meninggal. Hari kedua, masa pelajaran yang sama, Imam Syafi'i ngantuk lagi, kata gurunya Waki. Hei Syafi'i, ngapa masih ngantuk? Iya guru. Sekarang kau keluar ambil air wudhu. Setelah itu balik lagi. Hari kedua Imam Syafi'i sampai balik, dia tak balik lagi ke dalam kelas. Ternyata Imam Syafi'i di hari yang kedua pun meninggal. Hari ketiga seperti itu, masih ngantuk Syafi'i, ditanya oleh gurunya, Pak mana Syafi'i, kau masih ngantuk? Iya guru. Sekarang ambil air wudhu Syafi'i. Kalau kau ngantuk ambil air wudhu, balik lagi ke dalam kelas. Hari ketiga ternyata Imam Syafi'i tidak balik-balik lagi ke dalam kelas. 3 hari Imam Syafi'i meninggal. 4 hari keempat dan hari kelima, kata gurunya Waki, anak-anak sekalian, hari ini kita ulangan lisan hafalan Al-Quran. Ada Imam Syafi'i dibucu duduk, uji Imam Syafi'i. Tenang wahai, aku hafal Al-Quran. Alhasil apa nak? Ulangan sudah dilaksanakan, pengumuman. Di dalam pengumuman itu semua murid ternyata lulus semua kecuali satu orang. Siapa dia? Imam Syafi'i yang tidak lulus ujian. Yang laki-laki pernah sakit hati? Mulai hari ini maafkan orang yang menyakiti kalian. Mengapa? Bersihkan hati kalian dari penyakit-penyakit hati. Maaf itu susah apa susah? Maaf itu susah apa susah? Susah. Ini kelas berapa nih? Kelas 7. Semua kelas 7 nih? 7, 8, 9. Oh, kelas 8. Kelas 9 enggak ada? 9 juga. Oh, ada juga kelas 9. Ya. Kalau yang sakit hati dengan kawan, ada Pak Ustadz, kawanku itu kalau kita beli penanya ada tapi isinya hilang. Penanya ada, asa isinya hilang. Asa dijingok di tas dia, berkaret-karet isi pena. Aku yakin salah satunya Ustadz ada pena aku di situ. Maafkan. Ada Ustadz kawan aku tuh kalau dia berjajan, Ustadz dah galak ngejuk aku sembunyi-sembunyi, tapi dia dah katip duit baik yang dia dengan aku. Ada yang lain? Ada, mana uangnya? Nah, mulai hari ini
memaafkan. Mulai hari ini maafkan. Nih, yang putri punya pacar. Gak boleh ya? Oh iya, gak boleh. Bagus ini Pak Muhadir. Gak boleh pacaran dia. Ada yang punya pacar yang laki-laki? Bagus. Mulai hari ini, gak ada pacaran-pacaran. Ya, kalau sekolahnya baik, belajarnya baik, insya Allah akan menjadi orang yang sukses. Berani? Berani? Yang laki-laki berani? Salatullah salamullah ala taha yang putri di dalam salatullah sekali lagi semuanya salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah ala yasin habibillah tawasalna bismillah wa bil hadi rasulillah anak-anak sekalian yang berbahagia, ini adalah salawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena salah satu kita mendapatkan fadilah kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala ialah dengan bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak sekalian yang berbahagia, dua hal yang tadi Ustaz sampaikan. Yang pertama, perbaiki diri melalui sholat kita. Yang laki-laki sholat enggak? Sholat enggak? Siapa yang pagi tadi sholat subuh? Ada? Sholat ya? Yang pertama, lakukan sholatnya dengan baik, karena orang yang sholat pasti akhlaknya akan baik. Yang kedua, yang kedua, taat itu ada tiga. Yang salah satunya adalah taat kepada pemimpin. Dan di sekolah, pemimpin kalian, orang tua kalian adalah guru-guru kalian. Taat kepada guru berarti cerminan taat kepada Allah. Anak-anak sekalian yang berbahagia, mari kita hijrah. Hijrah hari ini, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadi hari ini lebih baik daripada hari kemarin, dan hari esok akan lebih baik daripada hari ini. Itulah orang-orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita semua akan menjadi orang-orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Anak-anak sekalian yang berbahagia, mungkin ini yang dapat Ustaz sampaikan pada kesempatan yang sangat berbahagia ini. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan kekurangan adalah milik kita hambanya. Dan akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran wa jazakum wa illa kullakum allazi haqqata fi hadzal barnamij. Narju ilallah wa barakatuh wa ifatan fi haydatina. Thank you very much. Dear ladies and gentlemen, hopefully the knowledge we can bring blessing and benefits on our daily life. Terima kasih kepada para hadirin yang telah turut hadir dalam acara peringatan Tahun Baru Islam ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan dapat membawa berkah dan manfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Acara selanjutnya yaitu pengumuman pemenang lomba gebiak muhafal sekaligus pemberian piagam dan hadiah kepada para pemenang. Kepada Bapak Muhadir kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita akan mengumumkan pemenang
lomba Gebyar Muharram 1446 Hijriah. Ada 4 cabang lomba yang kita laksanakan pada kegiatan Gebyar Muharram ini. Ranking 1 azan, lomba azan. Lomba azan kita ambil dari juara 3. Berikutnya juara 2 Endaki Al-Bahati Nur Putri Suci kelas 84. Berikutnya lomba ta'ayun waj'alna lil muttaqina imama rabbana atina fid dunya hasanah rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu alaikum.